Pemilik kapal pinisi kapal layar motor, KLM, Mutiara Prasana Nusantara, mengungkap jumlah kerugian pasca kapal mengalami kebakaran. Pemilik mengungkap bahwa harga kapal 11 miliar rupiah. Sedang perlengkapan dan aksesoris kurang lebih 3 miliar rupiah. Hal itu diungkap sang pemilik, Jafar Sidik Ali, 40 tahun, di Kampung Nelayan, Tanah Beru, Bonto Bahari kepada tribunbulukumba.com, Kamis, 9 Juli 2026, petang. Jafar mengaku baru memberi keterangan karena pasca kejadian merasa syok. Sore menjelang petang, Jafar Sidik perlahan menceritakan awal mula peristiwa itu dengan mata yang sembab. Dari cerita awal mula kapalnya terbakar hingga ia mengungkap jumlah kerugian yang dideritanya. Jafar Sidik sesekali berusaha tegar dan tertawa meski dalam kesedihan. Ia ungkap jika kapal tersebut dibangun tahun 2019 dan peluncurannya di masa COVID-19. Ia mempekerjakan 9 kru di atas kapal tersebut, melayani para wisatawan mancanegara. Karyawannya ada dari Bira, ada dari Jawa Timur. Pinisi KLM Mutiara Prasana Nusantara juga pernah terlibat festival KTT ASEAN di Labuan Bajo. Kapal ini juga sering ditumpangi kalangan artis nasional. Canda dan tawa kebahagiaan para wisatawan tinggallah kenangan. Kenangan di masa lalu, pinisi Mutiara Prasana Nusantara ini berubah jadi kelam. Sekitar pukul 7.45 WITA, Senin, 6 Juli 2026, kapal tersebut mengalami kebakaran. Kapal ini terbakar sekitar 2 km dari bibir pantai Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari atau sekitar 20 km dari timur ibu kota Kabupaten Bulukumba. Atas peristiwa itu, pihak kepolisian di Bonto Bahari masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Aduh, ya Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, ini juga gak bisa nyala alfonnya. Ya Allah ya Rob, ini kenapa begini ya Allah. Aduh ya habis semua. Ya Allah habis semua ini. Tatamamin tuh, tatamamin ang kukubuhan ko nyari lantai ay. Oh, rantai
Iya tapu itu ulah menyurat dan nyur pelajaran nekan rumah. Kata kami tu do, namo ko nyurian air di bos ay. Ada gue boleh lempar kau nyaja. Layar dari Labuan Bajo. Untuk rencana awal adalah kegiatan docking. Kenapa harus docking? Karena memang itu adalah aturan untuk perawatan setiap tahun. Gitu. Jadi memang aturan untuk perhubungan laut itu, kapal itu harus dilakukan perawatan docking secara berkala setiap tahun. Jadi niat awal kita memang adalah docking. Nah, docking kita itu semula direncanakan itu di Konawe Selatan. Gitu. Nah kemudian berangkat kita dari Labuan Bajo, terus selama perjalanan tidak ada masalah. Kita berangkat dari Labuan Bajo juga kondisi kapal sangat laik, gitu. Dan akhirnya sekitar tanggal 2 malam itu di perairan utara Selayar itu kita kan mau masuk ke Tanjung Bira dan bertolak untuk masuk ke arah Konawe. Itu tiba-tiba cuaca buruk. Angin sekitar 14-20 knot, kemudian ombak tuh 2-2,5 meter. Jadi kami putuskan untuk akhirnya kapal itu berlindung dan bertolak menuju Bulukumba yang tadinya kita rencanakan di Konawe Selatan. Kita berangkat ke sini karena memang saya dulu bikin kapal di sini dan di sini memang sentra galangan pinisi yang sudah diakui dunia dan akhirnya kita sepakat untuk melakukan docking di Tanah Lemo Bulukumba seperti itu. Pada saat kejadian itu posisi pagi sebenarnya itu mungkin sudah dari berita yang sudah beredar itu memang api terdeteksi antara sekitar mungkin jam 7.45 lah sampai jam 8 atau seperti itulah sekitar jam segitulah. Itu pertama kali ditemukan oleh ABK yang ada di kapal, kemudian dilaporkan kepada saya. Dan posisinya juga sebenarnya saya lagi ada di sini, tapi di darat untuk persiapan sebenarnya untuk docking. Sebenarnya hari itu rencana kita itu bertolak menuju galangan yang sudah disiapkan itu jam 9, tapi dilala jam 7 itu ya ada titik api yang mungkin bisa dilihat dari video-video yang sudah beredar, itu munculnya dari bagian anjungan, sudah ada asap begitu. Kemudian kita sudah lakukan upaya pemadaman yang sangat maksimal, itu dengan seluruh apar yang ada di kapal. Itu apar kita berfungsi dengan baik, itu total ada banyak sekali, sampai yang di engine room juga kita pakai. Itu terlihat lah ada kita upaya itu pakai foam, bahkan saya sendiri itu jam 8:05 itu akhirnya saya turun juga, saya bawa Alphon dari darat, saya ikut juga memadamkan, tapi apa mau dikata memang api sudah menyebar, sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Akhirnya demi keselamatan awak dan seluruh kru yang ada di sekitar dan saya juga, akhirnya kita memutuskan untuk sudah kembali ke daratan. Ya begitulah kejadiannya hari ini. Dan kru selamat semua. Alhamdulillah yang 9 kru, sebenarnya kita berangkat tuh 9 kru. 9 kru itu selamat semua. Selamat semua, tidak ada yang kekurangan sedikit pun. Mungkin kalau ada kerugian paling sedikit saja baju, pakaian, ada beberapa ijazah atau apa gitu, cuman HP masih ada. Ya kita paling kita syukuri nyawa itu tidak ada harganya, Mas. Selamat itu kan itu bagi rezeki yang tidak bisa dinilai gitu loh. Jadi ya buat saya alhamdulillah kru ini semua sudah selamat, sudah aman semuanya, apa ya itu saja yang penting gitu. Jadi buat saya ya sudah, mereka juga bisa kasih kabar keluarganya, paling untungnya masih bisa ada sedikit beberapa barang mungkin bisa diselamatkan gitu kan, karena mereka juga harus laporan dokumentasi selama itu juga. Mereka lakukan upaya pemadaman, kabari terus dengan saya, jadi ya bersyukurlah tidak ada korban jiwa, itu saja. Begini, pesanku untuk seluruh wisatawan yang mungkin karena kejadian ini takut jadi naik kapal pinisi atau apa, kembali lagi saya bilang musibah itu tidak ada yang tahu, dan kita tuh patut bangga bahwa satu-satunya mungkin cruise yang ada di dunia ini dengan warisan tak terbenda yang mahakarya itu pinisi, itu harus coba
mungkin kalau ada rezeki harus coba, jangan takut karena namanya musibah itu tidak ada yang tahu begitu. Bahkan saja kami saja sudah persiapan sudah matang, apar sudah lengkap, yang musibah tidak ada yang tahu gitu. Jadi ya itulah sudah kehendak Allah. Jadi buat teman-teman ataupun seluruh para wisatawan yang mungkin masih takut apa gimana, jangan takut karena kita di kapal ini semua standar sudah kita terapkan, safety mengikuti undang-undang perhubungan laut. Seperti sekarang kita docking itu kita kan ikuti itu, jadi untuk keselamatan sebenarnya, tapi namanya musibah tidak ada yang tahu. Jadi jangan takut karena apa yang kita nikmati nanti keindahan Nusantara dan mahakarya dari Nusantara juga. Jadi pesan saya, ayo berwisata, jangan takut naik ini. Banyak sekali mas, kita tuh gimana ya, kita waktu itu terus juga pernah mensukseskan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Beberapa artis sudah pernah naik juga, terus kita pernah trip kita ini kan charter, terus banyak sering kumpul keluarga gitu. Jadi kadang-kadang mereka ada yang tinggal di mana, di Amerika, ada yang tinggal di Bali, akhirnya silaturahmi. Jadi berwisata itu bukan cuma saja menikmati alam dan untuk gengsi, tapi untuk silaturahmi gitu loh. Jadi buat saya kenangan yang paling indah itu adalah di kapal itu adalah saya bisa memberikan kebahagiaan, memberikan silaturahmi, melayani mereka dengan sepenuh hati. Dan ya uang itu ibarat kata buat saya itu bonus lah, tapi kebahagiaan yang paling itu adalah silaturahmi dan bagaimana kita bisa berkumpul antar bangsa ya. Iya, antar bangsa. Tamu saya juga dari Rusia waktu itu, dari Amerika, kemarin kita terakhir crossing dari Sumbawa itu ada orang Indonesia juga itu, mereka pensiun 7 hari itu mereka ada 20 hari malah di Indonesia, tapi 5 hari ada pakai kapal kita. Jadi ya banyak banget undangannya, tamu dari Korea juga, tamu dari Jepang, tamu dari Rusia, tamu dari Eropa Timur, Inggris, US, India, semuanya, Australia. Ya undangannya terlalu banyak bang untuk diingat, itu saya masih bersyukur lah. Apa masih tertarik kembali untuk memiliki pinisi? Sebagai seorang yang mungkin pasti tertarik karena saya ini hobinya memang di laut Pak. Memang hobinya di laut dan harus terapi air laut terus, dan memang suka sama kapal sebenarnya. Suka sekali main kapal sebenarnya. Jadi kalau ditanya masih tertarik main pinisi, insya Allah nanti kalau ada rezeki, insya Allah kalau ada waktu, insya Allah juga diberikan kemudahan, nanti akan ada nanti ya nantilah kita lihat saja nih, pasti aku kabarin lah atau gimana lah nanti, insya Allah nanti nggak mau gimana dulu sekarang, mau ikhtiar dulu sekarang, usaha yang terbaik bagaimana sekarang ini supaya selamat dulu gitu. Alhamdulillah kita pulangkan mereka, dan saya juga masih urus banyak LP gitu, laporan dan insya Allah nanti mau ibadah dulu istirahat, ibadah dulu, umroh. Mungkin setelah itu ya kita lihat nanti mungkin ada mutiara lagi yang lain.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.